Jadi teman kita katanya di CCTV itu dia ngelihat ada orang gitu. Setelah lu dapat barang itu, apa yang lu rasain? Закрой глаза скорее. Кто-то ходит за окном и стучится в двери. Дили-дили-бом, кричит ночная птица. Он уже пробрался в дом, тем, кому не спится. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat menonton kembali lagi di Entertainment. Hari ini kita masih di konten Loris, ngobrol mistis ya, dimana kita podcast membicarakan hal-hal yang mistis dan juga tabu ya. Begitu juga pengalaman-pengalaman orang lain yang mungkin yang mau diceritakan. Di sini gue udah kedatang seorang narasumber. Dia bernama Dedi. Ya. Oke, gimana Bang Dedi? Sehat Ya. kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Kerjaan lancar? Alhamdulillah lancar. Wih, gimana? Perjalanan kesini tadi lancar ya? Lancar. Lancar, alhamdulillah. By the way, lu punya nggak sih Bang Den kayak suatu pengalaman gitu yang bener-bener, wah, gua nggak bisa lupa nih sama pengalaman mistis ini nih. Ada sih, beberapa ada. Cuman ada salah satu yang benar-benar susah buat dilupain. Oke. Gimana tuh Bang Den? Tapi kalau diceritain masih merindingnya tuh masih berasa sampai sekarang. Jadi waktu itu tahun 2009. Oh, 2009. Itu kalau nggak salah waktu itu malam Sabtu, hari Jumat malam Sabtu. Hari Jumat malam Sabtu. Itu di mana Bang Den? Itu masih di daerah Kampung Tengah. Dari Kampung Tengah. Daerah Kampung Tengah Jakarta Timur itu. Jadi ceritanya ada temen datang, dia ngajak kita kerja biasa, Oh iya. iseng-iseng lah, ngecat rumah. Oh, ngecat rumah. Oke. Cuman yang namanya borongan gitu kan biasanya langsung kelar tuh. Oh iya. Gitu. Ya udah kita ngerjain. Kebetulan emang rumahnya itu bertepatan sampingnya itu kebun Kebun kosong. Itu Oke. kita lagi ngecat sampai malam. Baru Sampai selesai malam. akhir malam. Sebenarnya sih itu emang belum selesai. Jadi niatnya emang harus kita selesaiin tuh besok pagi gitu, kita terusin lagi. Oh, oke. Gitu. Cuma perasaan gue nanggung nih, gitu kan. Udah selesaiin aja lah ya. Selesaiin aja gitu kan. Udah tinggal ngecat bagian atas karena emang tinggi kan. Oke. Jadi posisi rumah itu, ini rumah, sampingnya tembok. Tembok. Nah di samping tembok itu kebun. Gitu. Hmm. Jadi kalau kepala kita ngeliatin tembok itu, udah kita ngeliat itu kebun. Liatin semua. kebun belakangnya itu Iya. ya. Tapi Gitu. gue mau nanya Bang, itu masih satu pekarangan rumah, maksudnya satu kawasan rumah itu ya? Masih. Oke. Masih. Cuma memang terhalangi tembok itu aja. Oh, oke. Batasin Oke. itu. Pas kita lagi ngecat bagian atas, kebetulan emang teman gue udah turun. Iya. Nah gue doang tuh di atas. Berapa ya? 2 meja, 1 bangku. Kira-kira ada 3 meteran. Ya, kurang lebih 3 meter ya. Oh, kurang lebih 3 meter. Pas gue lagi ngecat, gerimis. Kata temen gue, Den, udah turun aja dulu. Oh, gue masih bilang antar dulu nanggung nih. Oke. Cuma segini gitu kan. Mulai dah tuh, awal-awal gak enak. Berasa. Yang lu rasa apa tuh Bang Den? Merindingnya ya. Merinding. Perasaan kayak ada yang merhatiin gitu. Cuman gue emang gak berani nih nengok ke kiri nih. Gak berani gue. Ke arah. Iya, sana karena ya? posisi gue tuh udah sedada tembok itu. Gitu. Gak berani gue nengok kiri sama sekali. Sana nggak ada penerangan sama sekali. Cuman kena terang cahaya bulan. Gelap banget Bang Den di situ Wah, ya? banget. Akhirnya kecium bau anjir dikit. Anjir. Kayak bau-bau darah busuk gitu Iya. mungkin ya. Ya. Kayak jadi gue tuh ngebayangin hari itu, bro, bau apaan sih nih? Ada cicak mati apa? Kayak bilang gitu. Mana sih gua nyium nih? Gitu kan kata dia kan. Udah kita abain dah tuh. Gitu. Masih nyuruh turun lagi teman, udah turun aja deh nih. Udah pisang goreng gitu kata dia.
nanti udah lu makannya duluan, kita masih ngechat terus, gerimis makin deres, kita terusin aja. Ada yang nyambit, disambit, Tapi kenceng, Bang. wah bukan kencang lagi tuh, tar ya meja. Pokoknya pikiran gue tuh kalau kena kepala pasti pecah, kepala gue bocor Ya Allah. pasti. Ya, temen gue nanya dong, apaan itu Den? Tahu nggak ada yang nyambit kepala gue? Tapi nggak kena tuh, kena meja. Itu dicariin batunya pun nggak ada. Oke. Sambitannya itu nggak ada. Padahal mah kalau cuman gang segitu, kalau emang ada di situ kan pasti kelihatan batunya. Itu nggak sama sekali. Nggak ada dicariin. Makin keras bawaannya yang gue cium. Nih perasaan penasaran nih, pengen nengok juga. Itu cuman, wah gemeteran banget gitu. Udah abain aja. Berat aja bawaannya. Berat asli. Makin kenceng aromanya. Wah, akhirnya penasaran juga gua. Gua nengok juga, gua beraniin juga. Dan akhirnya Gua nengok, deng. Dia juga nengok. Dah. Buset. Asli. Nggak bisa berkata-kata, buat ngucap aja tuh udah sulit. apa yang dilihat, Bang? Pocong. Deket. Ya. Kalau gue comot begini, kena kepalanya. Berarti nggak ada 1 meter sama Nggak sekali ada, ya? nggak ada. Bri, Nggak ada. depan. Bener. Iya, gue juga merasain. Asik. Langsung. Pada diri tuh. Ampun. Karena kena cahaya terang bulan, jadi emang nggak gelap-gelap amat. Itu putih kotornya itu kelihatan banget. Putih kotor kelihatan. Mata bolong, Nggak ada sama sekali. nggak ada matanya. Aduh. Awalnya gue nengok itu dia belum nengok ke gue. Cuma pas gue nengok, tuh dia nengok lagi. Langsung Di situ dia yang bikin gue langsung wah, kayak nggak bisa gerak. Apa yang lu lakuin di situ, Bang? Temen gue nggak bisa ngelakuin apa-apa. Posisi gue jatuh soalnya. Pas gue jatuh ditangkap sama temen gue. Oh, lu berarti lu lagi di Lagi di atas. lu ngeliat Lagi di atas. begitu, Iya, ngeliat lu begitu. syok, Gua kaku. terus Jatuh. jatuh. Tapi untungnya teman lu nolong ya. Tangkap temen gue. Oke. Kalau enggak mah, waduh. Wah, gokil, Nggak Bang. tahu udah gue. Asli, 3 meter, men. Lumayan. Sampai gue ditangkap sama dia, posisi gue belum sadar. Gue masih kaku. Mata gue melotot. Ah, Temen gue nyari cara, ya pokoknya nyari orang lah. Posisi itu udah 11:30 malam loh. tengah malam juga ya. Udah sepi banget di daerah situ. Hmm. Emang nggak terlalu jauh dari masjid. Gue dibawa ke masjid sama temen gue. Lu dibawa ke masjid. Dibawa ke masjid. Setelah di masjid itu? Ada orang lagi zikir di dalam. Oke. Ternyata emang ustadz di situ. Heeh. Dia nanya, kenapa ini? Nggak tahu nih bang. Habis nengok ke kebun langsung begini, gitu kan. Ini kebun mana? Itu kebun samping rumah, gitu. Udah, ambilin wudhu aja dulu, gitu. Posisi kita gimana? Boro-boro buat gerak gitu Iya. kan. Udah, akhirnya teman kita yang baru-baruin kita air gini. Di muka kita dikecain air gini. Udah digituin baru kita lemes. Badan kita baru bisa gerak gitu. Tapi lemes banget belum bisa ngomong. Nggak tahu dah mau ustadz itu dibaca-bacain apa. Setelah kita udah bisa ngomong, udah ditanya mau ustadz itu diceritain. Oke. Jadi emang tempatnya emang di situ katanya. Di situ mah emang jangan tanya lagi. Berarti emang banyak juga berarti mereka Iya. di sana ya. Heeh. Akhirnya lu lanjut pengerjaan lagi atau lu Enggak. langsung cabut? Gua langsung cabut. Langsung Oke. stop di situ. Wah, gokil sih. Kan sampai sekarang gua nggak pernah main ke situ lagi. Perasaan kalau main ke situ udah keingetan aja. Lu di trauma tersendiri ya, Bang Iya. ya gitu. Asli, kalau gue pribadi kalau gue yang ngeliat kayak gitu, oh gue udah enggak Wah, pikiran sih, Bang ya. Iya. Serem gila itu sih. parah, sumpah. Nginget aja ya, kalau nginget aja tuh langsung. Perasaan kita tuh udah tengok kanan kiri aja. Udah bikin parno banget gitu ya. Banget. Parah sih itu. Sama koncongan kayak gitu udah ampun lah. Ada lagi nggak, Bang, kira-kira, Bang, selain itu? Ada Apa tuh, Bang? kuntilanak. Lu ngeliat kuntilanak? Bukan cuma ngelihat. Bukan Itu yang namanya rambut dia, sempat ada jambak. Lu jambak? Iya. Jadi gini ceritanya. Dulu lokasi itu ada di Kampung Gedong. Di Kampung Gedong. Oke. Ini kan jaga perumahan tuh. Oh ya. Jadi emang lokasinya di perumahan itu dulunya kebun. Sebelum sekarang, kalau sekarang udah jadi perumahan dah tuh kebunnya. Oh iya. Gitu kan. Nah, posisi lagi jaga malam. Biasanya kan memang kita banyak temen ya di situ ya. Iya. Kalau itu enggak.
Aneh sendirian, benar-benar sendirian. Kebetulan hari itu Posisi sendiri. habis hujan. Udah sekitar jam 1:30. Oh ya, waktu itu kalau nggak salah itu malam Selasa. Malam Selasa. Malam Selasa itu. Tiba-tiba dengar suara air. Jadi di rumah bosannya itu di belakang sampingnya itu ada keran air. Oh, keran. Gitu loh. Iya, tapi Iya. itu tanah kosong. Oke. Nah. Itu keran air kebuka. Ser ya. Padahal di situ nggak ada orang sama sekali Nggak ya. ada, sepi banget di situ. Sepi, pokoknya sepi parah. Kita dengar, cuman nggak terlalu neges itu suara apa karena kita lagi dengerin musik di handphone. Samar juga Gitu ada kan. keran Iya, airnya. samar. Nah. Akhirnya bos yang punya keran itu ya berarti punya rumah itu keluar nanya, Den, itu keran kebuka ya? Nah, iya bos. Kita paranin, kita lihat bener nyala ngocor. Lah siapa yang nyalain? Kita matiin tuh. Set. Bingung bos juga kan. Loh kok bisa nyala sendiri ya, Den? Nggak tahu saya juga. Udah dia masuk, kita masuk lagi ke pos. Kita tutup pintu, kita tiduran lagi dah tuh. Nggak lama nyala lagi. Nyala lagi. Iya, kebuka lagi kerannya. Wah, di situ udah mulai wah nggak beres nih. Cuman belum ada merinding tuh belum ada. Oke. Ya udah kita keluar aja langsung kita matiin lagi. Ketiga kalinya nyala lagi. Sampai 3 kali, Bang. Iya, sampai 3 kali. Nah, di situ udah kita wah, ini sih udah bener nih dikerjain ini kita. Iya. Ya udah akhirnya kita ngoceh-ngoceh jelas di situ. Gua bilang, lu kalau ada di situ, gua mah ngeliat lu tapi kalau lu ngeliat gua nih. Gitu. Gak usah iseng. Gua ngisengin lu. Gitu kan, gua lagi kerja di sini. Udah, matiin aja lagi. Pas kita masuk ke pos, baru duduk. Nih, tuh, kuping kita ditiup. Berasa banget. Berasa banget. Ya maaf omongan kita kasar waktu Iya. itu karena kaget. Ah. Kita langsung begini, tangan kita begini, tek itu rambutnya kejambak. Kena, Bang. Kena. Gua nggak tahu seberapa kusutnya itu rambut, yang jelas pas gua begini, asli tangan gua bisa ditarik. Nyangkut di rambut dia. Setelah itu Pas kita nengok, kagak ada. Tapi itu namanya rambutnya itu berasa banget. yo. Bagaimana keringnya, bagaimana kusutnya itu rambut. Wah, asli sumpah parah itu. Gila, branding sih, Bang. Dengernya dong branding sih. Udah kita langsung bangun, kita istighfar. Udah aja, bangku di pos gua keluarin dua-duanya. Deg. Lo kalau mau kenalan jam begitu caranya, gua bilang. Nih, gua siapin bangku di samping. Mari duduk sama gua. Gitu aja. Tapi gak datang-datang lagi tuh. Cuma sekali itu. Cuma sekali itu aja. Oke. Tuh si kuntil tuh, aduh. Parah. By the way, memang lu selama menjaga tempat situ nggak ada yang aneh-aneh ya sebelumnya ya, sebelum Belum kejadian ada itu ya. yang aneh. Tapi kebutuhan di malam itu baru kejadian yang Baru. ketemu si Cuman kalau omongan dari orang-orang mah ada. Itu kan kalau kita belum ngalamin ya kita oh ya nggak aja lah percaya. gitu. Kalau desas-desus orang lain tuh gimana sih, Bang? Tentang tempat itu? Perempuan, tetap perempuan yang ada di Tetap situ. perempuan? Kuntilanak tetap di situ. Hmm. Jadi itu posisi kan rumah 6, lurus aja tuh dia. Oke. Jalannya lurus aja sampai mentok di ujung tembok tinggi belakang kebun. Gitu. Boleh kayak kafling ya? Nah, Oke. kapling bener. Nah, di rumah yang paling ujung itu yang sering kedengeran. paling ujung sendiri. Iya. Bahkan pembantu yang jagain rumah paling ujung itu jarang banget yang betah. Nggak pernah ada yang betah kerja di sana. Paling berapa bulan nih keluar, berapa bulan keluar gitu. Alasannya selalu sama. Karena Ngeliat. diganggu. Heeh. Kadang ada yang pernah ngeliat itu sampai keluar malam. Lari. Cuman posisi waktu itu bukan kita yang jaga, rekan kita. Itu pembantu sampai keluar malam-malam nangis, lari, langsung meluk teman kita. Takutan. Dia bilang mau lihat perempuan pakai baju putih, cuman kotor gitu loh. Bagian bawahnya kotor. Lagi masak. Udah dia nggak pakai panjang lebar lagi, nggak mau mikir-mikir banyak lagi, dia langsung keluar dari kamar lari, langsung nyamperin temen gua, nangis. Besoknya langsung pulang kampung, nggak balik-balik lagi. Selalu kayak gitu. Kalau boleh gue tahu pekerjaan lo apa sih, Bang? Security. Security. Nah, Oke. Berarti security tuh sering jaga malam juga ya, Bang ya? iya. Oke, berarti banyak juga ya lu pengalaman yang seperti begitu ya? Selain Lumayan pengalaman ya? banyak kalau kejadian pengalaman kita. Udah berapa tahun, Bang? Kita kan jadi security bukan di satu tempat aja ya, udah
berapa tempat. Pokoknya kalau total pengalaman itu kurang lebih 13 tahun. 13 tahun pengalaman kerja sebagai security. Iya. Dan dalam 13 tahun itu juga sering ketemu hal yang begituan Sering, ya? sering. Oke. Tapi gue mau nanya bang, ini agak sensitif ya, sorry ya bang ya. Lu agak sensitif sama hal yang begitu ya bang? Ya. Ya bisa dibilang begitu. Oke. Itu pertama kali gimana rasanya bang? Aneh sih, Aneh. aneh. Kita ngerasain aneh aja. Anehnya itu kenapa ya begini loh. Kadang-kadang kita ngelihat teman kita enggak. Gitu. Jadi kita tuh kayak di gimana ya, temen tuh jadi kayak gimana ya sama kita ya, Mandang aneh ya kayak gitu ya. begitu dah. Dibilang kita aneh lah, dibilang kita gimana, padahal emang jelas-jelas kita ngelihat gitu. Sampai temen tuh ada yang malas gue main sama dia gitu loh. Oh, berarti lu sempat dijauhin juga sama orang-orang. Sempat. Cuma kalau yang percaya ya percaya meskipun dia yang lihat. Iya. Cuma ada beberapa yang kayak gitu. Malas lah ngomong sama lu, main sama lu. Mistis mulu, gitu omongannya. Padahal dia sendiri juga nggak tahu apa yang kita rasain ya bang ya. Benar. Tuh, pernah lagi nongkrong rame-rame, kita lagi gitaran. Jadi santai ya. Lagi santai. Itu posisi kita di lapangan, depannya sawah kangkung. Oke. Nah, Itu kan ada kayak apaan sih tuh, tanaman-tanaman yang duri itu, tanaman apa sih itu yang di sawah-sawah tuh? ada kayak ilalang gitu. Nah kayak gitu. Dia tuh duri-duri. Ada pohon beringin juga di situ. Kita lagi ngopi, kita lagi ketawa-tawa, kita lagi gitaran nyanyi. Tiba-tiba gua ngelihat ada mata Dari arah? pohon-pohon itu. Dari arah pepohonan Iya. situ kelihatan mata. Kelihatan mata. Tapi belum kelihatan sosoknya sama Belum. sekali. Belum. Anda kira mah itu biasalah, kucing kali. Kucing mungkin. Gitu kan. Cuman Anda pikir biasanya kucing itu kelihatan matanya nyala kalau kesorot lampu Iya. atau kena cahaya. Oke. Tapi itu gelap gulita, tiba-tiba ada mata nyala gitu loh. Dan warnanya merah. Anda pikir wah itu mah bukan ini, itu mah bukan kucing, itu mah lain itu mah. Cuman kita doang yang lihat. Gitu kan. Makin kita perhatiin, kok kayaknya makin jadi bentuknya. Memang gelap, tapi sosok itu lebih gelap. Sosok itu lebih gelap. Kalau aneh gambarin kayak King Kong, Berarti gede banget bang. wujudnya kayak King Kong. Wah udah aneh mungkin ini, wah ini jangan-jangan deruwo nih, gitu kan. Karena waktu itu masih takut banget ya mau gitu-gituan ya. Akhirnya kita tinggal langsung teman-teman kita. Mereka masih di sana? Masih. Karena kita bilang ke salah satu teman kita, bro, lu lihat nggak no? Kayak ada mata. Dia bilang nggak. Dia bilang nggak ngeliat. Nggak ada. Mana sih? Ngaco aja lu. Gitu. Dari udah sekian banyak orang di sana. Berenam kita waktu itu. Oke, dari 6 orang itu cuman lu yang ngeh keberadaannya dia itu. Cuma gue yang lihat. Dia sosok ini cuman diem aja atau ngelakuin Diem aja. apa? Dia diem aja. Dia diem aja. Cuma- Merhatiin kalian. Iya. Cuma makin gue perhatiin, sosoknya makin jelas gitu loh. Makin jelas, makin Oh, nampak. Makin nampak bentuknya, garis-garis tubuhnya itu makin kelihatan. Makanya makin jelas itu gue makin takut. Gitu. Akhirnya gue putusin ya gue pulang lebih dulu. Ditanya mau kemana sih lo? Gue ngomong ya nggak mungkin mereka percaya. Gitu. Yaudah akhirnya gue bilang gue ngantuk, mau pulang duluan. Akhirnya lu dicabut duluan. Akhirnya ya. gue pulang duluan. Ini seru tuh sih bang. Boleh jujur ya guys ya, boleh jujur. Dari sekian banyak konten podcast yang gua rasain ngobrol-ngobrol sama Bang Dendi ini asli. Feel-nya beda, rasanya tuh beda. Hawanya tuh beda. Entah kenapa ya, asli. Nggak tahu nih apa nih yang disembunyiin Abang Dendi nih. Agak ada yang sembunyiin. Tapi memang lu ngerasain apa bahasanya gimana ya? Lu bisa melihat mereka itu sejak kapan, Bang? Kalau boleh gua tahu. Kalau gue pribadi, seingat gue, pokoknya ketika gue remaja. Lu remaja. Ya pokoknya sekitar umur-umuran. Tapi kayaknya sebelum gue megang KTP juga gue udah pernah. Gitu loh. SMP mungkin ya? Ya. Sekitaran Pernah SMP gitu ya? Jadi udah lama juga bener.
Kalau sekarang lu masih kalau ngeliat yang hal begitu lu masih takut atau udah? Penasaran sih, lebihnya tuh penasaran. Lu penasaran men? Oh. Jadi begitu kalau penasaran. misalkan gua ngelihat dia jauh, gua pengen marahin. Oke. Asal dia tuh jangan, kalau kata sekarang mah jump scare gitu ya. Kalau jump Ngagetin scare lah ya. otomatis gua pasti jerit juga mungkin. Iya bener-bener. Oke, tapi dari pengalaman itu pernah ada yang bisa diajak interaksi nggak sih bang? Sampai benar-benar kayak apa sih namanya, bisa lu sapa atau lu bisa lu ajak ngobrol gitu? Oh enggak. Enggak ya, cuman sekilas berarti lihat itu ya. Oh. Oke. Kalau kesel kita mau gitu-gituan sering. Ini kan di kerjaan gue yang sekarang nih, Oke. itu belum lama, baru kurang lebih 2 tahun lah. Kurang lebih 2 tahun di kerjaan yang sekarang ya? Itu baru seminggu kerja di situ aja kita udah disengin. Lu udah disengin bang? Udah disengin. Di daerah mana bang? Sorry bang. Cipayung. Cipayung, oh nggak jauh ya? Oke. Baru seminggu, dan memang dulu ternyata di situ kebun juga, kebun kosong gitu. Baru seminggu kerja di situ, lagi kontrol malam di rumah. Itu kan di ujungnya itu letter T. Oke, ya. Kelihatan tuh sampai gerbang. Kalau kita udah ke kiri, udah nggak kelihatan apa-apa. Gitu kan posisinya. Nah di situ ada rumah kanan kiri itu udah dibeli orang, tapi nggak pernah ditempatin. Oh kosong berarti? Kosong. Lama bang kosongnya bang? Lumayan. Jadi orangnya itu gimana ya? Ntar sebulan datang berapa hari pergi. Jadi cuma jadi rumah singgah mungkin ya? Rumah Oke. singgah aja. Lagi kontrol di situ. Pas aneh berbalik nih mau ke pos, ditawain aneh. Kedengeran suara ketawa? Kedengeran, jelas. Perempuan? Situ aneh bilang, sialan nih, gitu kan. Udah, aneh cuekin, aneh balik lagi. Diketawain lagi. Ketawa lagi sampai 2 kali? Nah di situ aneh langsung inisiatif tuh, ambil HP gitu kan. Udah aneh rekam aja. Aneh sambil ngomong, jangan begitu cara lu. Kalau mau kenalan, gue emang orang baru kerja di sini. Tapi kalau mau kenalan jangan begitu caranya. Oke. Gitu kan. Nongol aja mendingan. Nggak usah ketawa-ketiwi ngejelas. Jelek banget suara lu. Gitu. Ya udah pokoknya gitu-gitu aja, marah-marah nggak jelas. Asli lu berani sih bang? Berani sih lu bang kayak gitu bang? Berani ngomong doang, kalau ditongolin belum tentu. Oke. Sebenarnya ya enak sih di sana ya pak ya. Di sana lebih enak di Kober enak gitu. Nasi biar feel lebih dapet kan. Cuman sama aja lah ya. Tapi lu pribadi juga masih bisa ngebedain ya bang, yang mana yang begituan, yang mana yang orang bener tuh masih bisa ngebedain ya bang ya? Bisa, kalau kayak gitu bisa. Ada lagi bang? Biasanya sih kalau mau diceritain mah banyak gitu ya. Emang kalau yang benar-benar nggak bisa dilupain ya tadi yang gue ceritain itu. Ini bener-bener ngebekas banget ya bang ya? Iya, asli itu mah nggak bisa lupa dah. Iya. Seumur umur. Berarti kasarannya lu bisa sensitif dan bisa tahu keberadaan mereka, cuman sampai sekarang pun juga lu penasaran gitu ya, sampai dalam arti kata nih sebenarnya apa sih gitu ya. Iya. Tapi lu pribadi nyaman nggak sih bang dengan kondisi lu yang kayak begini nih? Bener kalau dibilang nyaman mah kagak. Fisik ya? Risih, sumpah. Terlebih risihnya itu kalau memang kita lagi ngerasain nih, gitu kan. Itu udah pasti kita tengok kanan kiri, ke belakang, udah nggak jelas dah pokoknya perasaan. Jadi misalkan gue lagi di tempat-tempat tertentu nih, kalau sekiranya gue ngerasa begitu, mendingan gue ngejauh. Mending lu ngejauh dari tempat itu ya? Daripada nanti gue ngelihat beginian, begituan, mendingan gue udah jauh aja dah. Ya setidaknya gue geser dari tempat itu. Iya, mindset lu udah warning duluan ya. Oke. Sampainya gue tuh normal lagi, ngerasa normal lagi. Tapi lu pengalaman lu ketemu begituan nggak pernah sampai sakit terus segala macam kan bang? Enggak sih. Ini alhamdulillah ya. Berarti lu juga termasuk kuat, dan asli gue pribadi lu berani sih bang sama hal-hal begitu bang. Oke
Mungkin ada cerita apa lagi bang? Belum lama ya. Belum lama ini. Aneh dapat keris. Dapat keris. Mungkin kalau ini mah kalau orang-orang yang ngerti gitu bilangnya mungkin semar mesem. Lu bisa dapat keris itu gimana caranya? Dan di mana itu bang? Itu bukan rumah, bukan kontrakannya sekarang nih, kontrakannya yang masih yang lama. Itu di posisi di Cipayung juga. Di daerah Cipayung. Nah di depan kontrakannya itu persis kebun pisang. Kebun pisang di situ. Nggak ada penerangan di kebun pisang itu. Nah ini biasa lah orang aneh mah meskipun di rumah sendirian gitu ya. Emang biasa duduk di luar sendirian bisa sampai jam 3 pagi gitu kan. Emang berasa sih panas gitu. Hawa tiba-tiba panas. Kenapa ini? Sampai kita buka baju itu tetap panas. Hawanya lain. Tiba-tiba gimana ya? Kalau digambarin ya. Dia tuh warna itu biru. Dia sekelebat cahaya gitu. Sekelebat cahaya. Jadi kalau kita ini tuh kayak garis. Ya. Kaget dong aneh. Itu apaan? Gitu kan. Paranin nggak ya? Akhirnya ya aneh beraniin juga. Pakai senter HP aneh samperin tuh kebun pisang. Aneh sempet nyari-nyari sih itu kemana nyasarnya sinar itu gitu kan. Karena emang aneh ngeliat itu bener-bener masuk ke kebun pisang. Sampai akhirnya aneh nemuin itu kayak keris nancep di pohon pisang. Oke. Wah ada keris ini. Apa yang tadi apa ya? Gitu kan pikiran kita. Ambil nggak ya? Kita ambil. Kita pegang, panasnya luar biasa. Panas banget. Waduh, gila panas banget pikiran kita. Akhirnya kita ngomong begini. Kalau lu milik gua, lu stay di situ. Tapi kalau lu emang cuma sekedar singgah di sini, gua merem nih. Tapi nanti gua melek lu ngilang ya, gitu kan. Kita canda-candain aja gitu. Yaudah akhirnya gue merem tuh. Pas gue melek masih ada di situ. Nah berarti lu milik gue nih ya. Gitu. Lu ambil nih ya. Kita baca-bacain aja apa yang kita bisa gitu kan. Sampai kita baca-bacain udah selesai. Kita pegang lah adem sampai kita genggam. Tadi kita sempet apaan ini ya? Bentuknya tuh kayak wayang semar gitu. Bentuknya kayak gitu. Ternyata itu ada sarungnya, pas kita gini ada sarungnya di dalamnya. Kecil bang? Kecil. Aduh sayang kita nggak bawa sih itu. Oh berarti sampai sekarang bandanya masih ada? Oh masih ada. Oke. Masih ada itu. Kita buka, bener-bener semar bentuknya. Dan di sarungnya itu ada kayak ukiran-ukiran Arab. Oh mungkin kayak apa sih namanya? Apa ya? Rajah mungkin ya? Iya mungkin kayak gitu. Kita nggak negas juga sih ukiran-ukiran itu kayak terbuat dari kuningan. Pusaka mungkin. Ya kita bingung juga ini buat apa gitu kan. Kita nggak tahu. Ya udah kita bawa-bawa aja kemana-mana. Itu sempat hilang loh. Sempat hilang begitu aja dari dompet. Ini dompet yang biasanya kita dudukin tebal gitu. Tiba-tiba tipis kan kita penasaran ya. Iya. Loh, kok tipis banget. Kita lihat udah nggak ada. Tapi balik lagi bang? Balik lagi. Oke. Balik lagi dia. Jadi sebelum tuh keris balik lagi, ini ceritanya nih kalau sore kan depan rumah nih ibu-ibu suka pada nongkrong nih, pada ngobrol gitu kan. Tiba-tiba mereka itu nyium bau wangi. Wow, wangi. Nah mereka ini nggak bisa nggak bisa nyebutin wangi ini wangi apa gitu loh. Kalau kembang apaan gitu kan. Pokoknya mereka pada aneh sendiri. Bukan cuma 1-2 orang, semua yang ada di situ nyium. Ini wangi apaan ya, bau apaan ya, nyariin gitu kan. Nggak ada orang lewat juga gitu kan. Nggak ada yang pakai minyak wangi juga. Nah malamnya kan itu sore-sore tuh ibu-ibu itu baru nongkrong. Malamnya aneh baru balik gawe. Wah sumpah baru nyampe rumah itu badan rasanya kayak ada tabunan di depan kita. Panasnya luar biasa badan kita. Lu ngerasa gerah lagi di situ? Kita buka baju sampai nenek-nenek tuh di depan. Ngapa sih Den? Nggak taunya panas banget.
badan rasanya, wah kita udah kelabakan sono sini, dan itu bukan kita doang, tapi ada yang nyaksiin itu nenek-nenek itu, gitu kan, sama orang tua kita juga ada, sama nyokap kita ada. Aneh perhatiin di atas rumah orang tuh kan ada toren, di samping torennya itu, aneh persis ngeliat cahaya biru kayak dulu aneh lihat. Kayak si yang pertama itu. Iya, kayak Chris itu. Oke. Wah itu cahaya apaan tuh aneh paranin kan. Tapi posisi masih depan rumah, ada nggak maranin ke sono enggak. Aneh liatin ya terus. Tiba-tiba tuh melesat, gelat, tapi pakai tangan, bak, ceter ya. Lu tepis. Refleks, mungkin karena refleks juga. Itu tangan panas. Tapi nggak luka kan? Enggak. Oke. Jatuh dia, terang. Sumpah wanginya luar biasa. Nah ya dari situ nyokap bilang, lah ini wanginya nih, nah ini dia nih wanginya nih. Ini tadi sore. Iya, persis. Gitu. Aneh ambil lagi. Cuma anehnya pas balik itu posisi dibungkus kain. Kebungkus kain. Lu belum pernah ngebungkus sama sekali? Oh, belum pernah. Sampai itu hilang posisinya itu tetap sama kayak pertama kali aneh ngeliat gitu. Sama pertama kali dapat. Dibungkus kain apa, Bang? Kenapa ya? Pokoknya dia tuh warnanya tuh putih kemerahan. Oke. Dan itu emang wanginya luar biasa. Ini yang ketepis aja, nggak hilang-hilang di tangan kita. Wanginya nggak hilang-hilang. Sampai kita taruh di dompet kita, wah wanginya, ampun. Wangi banget. Sampai sekarang masih ada, Bang? Sampai sekarang masih ada. Sampai kita tanya sama teman kita yang ngerti ya, dia bilang semar mesem. Gitu. Lu bisa pakai nih Den? Wah enggak. Semar mesem kan ya tau lah yang buat apaan gitu kan fungsinya. Mungkin kalau boleh lu izinin juga, ini kalau boleh ya Bang ya. Mungkin nanti kita tampilin juga ya guys ya, foto si Chris yang didapetin Bang Dendi kemarin ya. Setelah lu dapet barang itu, apa yang lu rasain Bang? Maksudnya ada perubahan apa gitu dalam diri lu? Mana pribadi sih nggak ngerasain apa-apa sih. Nggak ngerasa apa-apa ya? Nggak ngerasain apa-apa. Lain mungkin ya, lain hal kalau kita gunain mungkin. Gitu. Karena emang nggak ada niatan sama sekali. Ya kita punya ya udah punya aja. Karena sepengetahuan gue pribadi juga, benda-benda yang seperti itu juga ya emang kudu diamalin sih ya. Iya, baru berasa efeknya. Cuman sih ini balik lagi guys ya, mau yang percaya monggo, kalau yang nggak percaya juga silahkan gitu loh. Iya, nah ini kan ya hanya cerita. Tuh. Berarti lu sensitif banget sama hal-hal begitu ya Bang ya? Setelah lu nerima pusaka tersebut, lu pribadi kan nggak ngerasain hal-hal yang aneh atau perubahan yang signifikan dalam diri lu pribadi kan. Tapi ada nggak sih Bang setelah lu dapetin benda tersebut tuh kejadian-kejadian yang lain seperti itu? Maksudnya setelah Anda punya pusaka itu? Apa ya? Nah, kalau kesini-sininya mah sebenarnya jarang gitu. Pokoknya setelah aneh dapetin pusaka itu, kesini-sini aneh jarang. Ngalamin kejadian-kejadian kayak gitu lagi. Nggak sesering dulu ya? Iya, nggak sesering dulu. Mungkin karena kita di situ-situ aja kali, belum kemana-mana. Iya benar-benar. Nah mungkin apa bahasanya udah kenalan juga kali. Iya. Gue ngeliatnya, kok si Dendi lagi nih. Oke. Kalau pengalaman-pengalaman itu kan yang dimana kita kejadian gitu kan, itu emang kita nggak pernah datang ke situ, gitu loh. Kayak kita lagi ngechat rumah teman kita, itu mah nggak pernah, gitu datang ke situ. Terus kerja rata-rata nggak lama kita kerja di situ baru ngalamin, gitu kan. Salam kenal ya. Iya. Oke. Thank you banget Bang, cerita lu asli gua ngedenger ya pribadi juga udah langsung kebayang, udah langsung ngeri banget. Gue jujur Bang, kalau boleh gue jujur ya, dari sekian banyak podcast kemarin yang udah gue bikin sama rekan-rekan yang lain, itu sebenarnya itu serem. Tapi
setelah gue ketemu sama lu tadi barusan itu, kalau gue pribadi kayak ada ngerasa aneh gitu loh. Ini apa nih sebenarnya kan, bener aja pas lu cerita tadi kan, wah baru ini. Tapi asli banget, gue big thanks banget lu udah mau mampir ke sini Ya, sama-sama. dan udah mau berbagi cerita sama kita semua di sini. Ya thanks banget. Ya semoga rezeki lu makin lancar dan makin diberi kesehatan, ya kan, selamat sejahtera dunia akhirat ya Bang ya. Oke, jadi itu dulu guys ya, cerita pengalaman dari Bang Dendi. Jangan lupa di subscribe, di like, dan juga di share. Dibantu komennya juga guys ya. Dibantu komennya juga ya. Next time kita bakal membuat podcast-podcast yang lainnya juga, narasumber-narasumber yang lainnya juga, dan juga cerita-cerita pengalaman hidup horor orang-orang yang lain ya, yang gak kalah serem juga ya. Saya Lambang, dan ini dengan Bang Dendi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.